Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Pratiwi, mahasiswa MD Bimbingan Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Penggunaan kris pada Pembelian Produk UMKM menggunakan teori dorong, tarik, dan tambat dengan konstruksi taut. Di mana pada saat ini sistem pembayaran berkembang ke ranah digital. Apalagi pandemi COVID-19 turut meningkatkan popularitas teknologi digital dengan adanya kebijakan social distancing, termasuk dalam bertransaksi. Di mana transaksi pembayaran digital di Indonesia itu meningkat pesat dari 7 triliun menjadi 205 triliun selama 5 tahun terakhir. Dan namun di Indonesia, jumlah pengguna kris telah mencapai 45 juta jiwa dari 275 juta jiwa. Sehingga diperkirakan hanya sekitar 16% masyarakat Indonesia yang menggunakan kris sebagai transaksi pembayarannya. Kemudian, beberapa penelitian terkait pembayaran seluler telah menunjukkan bahwa perilaku niat memiliki pengaruh positif dalam perilaku penggunaannya. Dan banyak penelitian yang meneliti terkait sistem pembayaran seluler secara umum. Namun masih sedikit penelitian terkait sistem pembayaran seluler di kalangan usaha kaki lima. Berikut merupakan tinjauan dari konsumen. Dan dari tinjauan konsumen berikut didapatkan bahwa kris dipandang sebagai alat pembayaran yang praktis karena dirasa tidak perlu repot membawa uang tunai. Cukup dengan ponsel pintar yang terhubung dengan internet dan aplikasi untuk bertransaksi. Tempat usaha yang mulai menggunakan fasilitas kris juga sudah mulai menjamur, termasuk UMKM. Salah satu faktornya merupakan meluasnya jaringan internet di beberapa daerah. Namun tidak semua usaha, terutama UMKM, itu menerapkan fasilitas pembayaran kris, sehingga masih perlu membawa uang tunai untuk berjaga-jaga. Perumusan masalah dalam penelitiannya adalah penelitian terkait sistem pembayaran seluler rata-rata berfokus pada penerimaan atau adopsi penggunaan dan niat keberlanjutan. Sedangkan tidak banyak perhatian terhadap faktor yang mengarahkan pengguna untuk berpindah dari sistem layanan lama ke sistem layanan baru atau dalam konteks ini adalah sistem pembayaran seluler yang baru. Tujuan riset dalam penelitian ini adalah menganalisis lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem pembayaran kris oleh masyarakat Indonesia, terutama penggunaan kris terkait pembelian produk atau layanan UMKM menggunakan pendekatan model dorong, tarik, dan tambat dengan konstruksi taut. Penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi gabungan dua model yang berasal dari Lee et al. Pada tahun 2020 terkait tentang perpindahan dan riset Wu dan Liu terkait dengan pengadopsian sistem pembayaran seluler. Di mana pelaku usaha UMKM Indonesia pada tahun 2023 terdapat sebanyak 60 juta jiwa dengan 24 juta pelakunya itu sudah mulai memasuki ekosistem ranah digital. Sistem pembayaran seluler sendiri itu merupakan pembayaran dalam transaksi produk, layanan, dan tagihan dengan perangkat seluler dengan mengambil keuntungan dari teknologi nirkabel dengan mengambil keuntungan dari teknologi nirkabel dan teknologi komunikasi lainnya. Kemudian KRIS atau Quick Response Indonesian Standard itu merupakan gabungan berbagai macam kode QR dari berbagai jasa sistem pembayaran yang memiliki fasilitas kode QR. Kemudian faktor dorong tarik tambat atau yang lebih dikenal dengan push-pull mooring factor, yaitu dikembangkan oleh Bansal pada tahun 2025, yang merupakan pengembangan dari teori migrasi di mana individu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam periode waktu tertentu. Di mana eh, perilaku berpindah ini merupakan hasil dari interaksi antara pengaruh dorong dan tarik, namun adanya intervensi dari pengaruh tambat. Keunikan model ini adalah dapat diintegrasikan dengan konstruk teori lain dalam menghasilkan konstruk yang lebih sesuai dan model yang lebih tepat. Pengaruh dorong itu merupakan konstruk negatif dari layanan lama dan dipertimbangkan sebagai pendorong untuk berpindah ke layanan baru. Sedangkan
Faktor tarik atau pengaruh tarik itu merupakan konstruk menarik yang dimiliki oleh layanan tujuan dan dapat menarik orang untuk datang. Kemudian faktor tambat, yaitu faktor yang menyebabkan konsumen untuk mempertimbangkan kembali dalam niat berpindahnya. Kemudian teori yang kedua adalah teori UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Diinisiasi oleh Van Cates pada tahun 2003 sebagai gabungan dari 8 teori yang sudah ada, termasuk TAM. UTAUT melihat penerimaan teknologi dipengaruhi oleh kinerja yang diharapkan, usaha yang diharapkan, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Di mana berikut merupakan definisi variabel yang akan digunakan pada penelitian ini. Pengaruh dorong memiliki variabel nilai moneter, di mana merupakan persepsi pengguna dari keuntungan yang akan mereka dapatkan dalam kondisi keuangannya ketika beralih dari layanan pembayaran tunai menjadi layanan pembayaran seluler. Kemudian pada pengaruh tarik, itu menggunakan konstruksi taut, di mana variabel pengaruh sosial itu tingkat di mana persepsi individu percaya bahwa orang lain yang penting bagi mereka percaya bahwa mereka harus menggunakan sistem baru. Kemudian, variabel kondisi yang memfasilitasi merupakan tingkat di mana konsumen percaya bahwa ketersediaan sumber daya dan infrastruktur teknis itu ada untuk mendukung penggunaan teknologi. Kemudian, kinerja yang diharapkan itu merupakan tingkat di mana konsumen percaya bahwa menggunakan teknologi dapat memberikan persepsi keuntungan. Kemudian, terakhir yaitu variabel usaha yang diharapkan merupakan tingkat kemudahan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi. Sedangkan pada faktor tambat, digunakan variabel kepercayaan, persepsi keamanan, dan privasi. Kepercayaan sendiri merupakan kenyamanan yang dimiliki pengguna dalam kepercayaannya menggunakan pembayaran seluler. Kemudian persepsi keamanan privasi itu masalah individu yang memiliki fitur dari pembayaran seluler yang berhubungan dengan informasi personal dan transaksi pembayaran. Perilaku penggunaan sendiri itu merupakan kondisi nyata dari perilaku penggunaan sistem. Berikut merupakan hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Dan berikut merupakan model riset yang akan digunakan pada penelitian ini, di mana pada H1 itu nilai moneter itu berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan, kemudian pengaruh sosial itu berpengaruh positif terhadap kinerja yang diharapkan, pada H3 kondisi yang memfasilitasi itu berpengaruh positif terhadap kinerja yang diharapkan, usaha yang diharapkan itu berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan, dan Eh, pada H6 itu kepercayaan, persepsi keamanan privasi itu diukur negatif, berpengaruh negatif terhadap perilaku penggunaan. Nah, strategi riset yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan paradigma positivis, di mana mampu membuktikan dan menguji pengaruh sebab akibat yang muncul dari variabel dalam penelitian, serta memberikan bukti empiris terkait fenomena tertentu. Pendekatan riset yang dilakukan adalah pendekatan deduktif karena didasari statistik dan dilakukan dengan mengembangkan hipotesis yang sejalan dengan penelitian. Kemudian metode yang digunakan merupakan metode kuantitatif, di mana menggunakan pembangunan hipotesis dan melihat hubungan sebab akibat dari variabel, serta didasarkan pada pengalaman empiris dan pengumpulan daya yang dilakukan beberapa berupa angka yang dapat dianalisis. Strategi riset yang digunakan menggunakan strategi survei, di mana memungkinkan peneliti mengumpulkan data kuantitatif untuk dianalisis secara kuantitatif juga menggunakan deskripsi dan statistik. Metode pengumpulan data yang dilakukan secara cross-seksional, di mana dilakukan dalam sekali waktu. Objek pada riset ini adalah unit usaha UMKM dengan target populasinya merupakan pemilik akun dompet elektronik atau bank seluler. Sampelnya adalah pengguna yang pernah bertransaksi kris dalam pembelian produk atau layanan UMKM. Pengambilan sampel melalui Google Form dengan jumlah sampel sebanyak 300 responden. Berikut merupakan definisi operasional yang akan dilakukan dalam penelitian ini, di mana nilai moneter yaitu penilaian pengguna dari seberapa besar keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika menggunakan sistem pembayaran kris. Keuntungannya bisa berupa potongan harga, nilai kembali, promosi, dan bentuk lainnya. Kondisi yang memfasilitasi
Mengacu pada penilaian pengguna terkait seberapa besar kemampuan Kris untuk mendapatkan akses terhadap sarana tersebut dan tersedianya bantuan yang mereka perlukan untuk menggunakan Kris. Pengaruh sosial itu mengacu pada pengakuan pengguna terhadap seberapa besar kepercayaan pengguna terhadap orang lain yang berpikir bahwa mereka harus menggunakan layanan Kris. Kinerja yang diharapkan didefinisikan sebagai penilaian pengguna tentang seberapa besar keuntungan yang dirasakan oleh pengguna ketika melakukan transaksi menggunakan kris. Usaha yang diharapkan itu pengakuan pengguna tentang seberapa mudah pengguna dalam mengoperasikan layanan kris sebagai transaksi pembayaran dalam pemberian produk atau layanan UMKM. Hal ini meliputi mudahnya akses dalam mempelajari sistem pembayaran kris. Kemudian, kepercayaan sendiri mengacu pada pengakuan pengguna terkait seberapa besar rasa percayanya dalam melakukan pembayaran seluler khususnya kris. Dan persepsi keamanan dan privasi itu didefinisikan sebagai pengakuan pengguna tentang seberapa besar kekhawatiran yang dimiliki pengguna dalam fitur layanan kris yang berhubungan dengan informasi personal dan transaksi pembayaran. Kemudian pada variabel penggunaan itu tentang seberapa sering pengguna menggunakan kris dalam melakukan transaksi pembelian produk atau layanan UMKM. Nah, desain pengambilan sampel, metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan purposive sampling, di mana penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, objek riset di sini merupakan orang yang membeli usaha UMKM menggunakan kris. Nah, metode analisis data digunakan uh, structural equation modeling, yaitu salah satu jenis analisis multivariat dalam ilmu sosial yang mencakup multiple regression dan analisis jalur dengan path analysis atau factor loading, yang menjelaskan hubungan antara konstruk laten dan manifestnya dalam model yang rumit, yang dapat diestimasi atau diuji secara bersamaan. Karakteristik khusus dari SEM ini mampu mengestimasi hubungan timbal balik antar konstruk abstrak, mampu mengestimasi nilai orang masing-masing konstruk, dan model SEM merupakan representasi dari konsep dasar teori. Nah, kemudian penelitian ini berfokus pada pengembangan teori fundamental serta pendukung dan modifikasi dari model penelitian terdahulu. Ada dua langkah struktural evaluation model ini akan dilakukan, yaitu yang pertama evaluasi model pengukuran, yaitu menguji reliabilitas dan validitas konstruk. Yang kedua, evaluasi model struktural, yaitu menguji hubungan antar konstruk dan kesesuaian modelnya. Ini merupakan eh, kriteria dari nilai reliabilitas, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Nah, penyebaran link kuesioner itu menggunakan Google Forms pada media sosial Twitter, Instagram, dan WhatsApp, di mana 370 kuesioner tersebar, 338 kuesioner kembali, dan 304 kuesioner lengkap atau memenuhi kriteria. Nah, di mana pada penelitian ini, sebanyak 53% itu perempuan dan 47% itu laki-laki. Kemudian pada usia didominasi oleh usia 26 sampai 35 tahun, kemudian disusul oleh usia 17 sampai 25 tahun. Pembayaran yang sering digunakan itu responden lebih sering menggunakan mobile banking sebagai eh, transaksinya. Kemudian nominal sekali belanja UMKM itu paling banyak antara 50.000 sampai 200.000 dengan persentase 63%. Kemudian pekerjaan responden itu paling banyak adalah ASN dan disusul oleh karyawan BUMN dan swasta. Frekuensi pembelian UMKM dalam sebulan rata-rata responden itu membeli 4 sampai 6 kali produk atau layanan UMKM dalam 1 bulan. Nah, berikut merupakan
hasil dari evaluasi model pengukuran, di mana reliabilitasnya pada Cronbach alpha dan composite reliability itu menunjukkan seluruh variabel berada pada nilai di atas 0,6 dan seluruh variabel menunjukkan konsistensi dari pengukuran. Kemudian pada statistik deskriptif, nilai min itu lebih besar dibandingkan nilai deviasi standar sehingga penyimpangan data rendah sehingga penyebaran nilai pun merata. Nah, berikut merupakan hasil dari validitas konvergen. Nah, kemudian di sini merupakan hasil dari validitas diskriminan, yaitu dengan kriteria Fornell-Lercher, di mana square root AVE itu pada seluruh variabel itu lebih tinggi dibandingkan skor korelasi antar variabel lainnya. Dan seluruh variabel secara empiris mengukur hal yang berbeda dengan variabel yang lainnya. Kemudian di sini hasil evaluasi model struktural dengan R-square, F-square, dan model fit, di mana kinerja yang diharapkan itu mampu diwakili oleh pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi. Sedangkan perilaku penggunaan itu mampu diwakili oleh kondisi yang diharapkan, usaha yang diharapkan, nilai moneter, dan kepercayaan serta persepsi keamanan dan privasi. Kemudian F-square itu merupakan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel, di mana di sini hubungan yang paling kuat adalah kondisi yang memfasilitasi terhadap kinerja yang diharapkan sebanyak 0,489. Kemudian model fit dalam penelitian sudah menunjukkan kesesuaian model. Ini merupakan hasil pengujian hipotesis di mana H1 dan H5 itu tidak terdukung, sedangkan H6 itu berpengaruh positif, dan H2, H3, dan H4 itu terdukung. Berikut merupakan path koefisien yang dilakukan menggunakan Smart PLS 4. Pada hipotesis 1, temuan tidak terdukung dengan nilai estimasinya sebesar 0,033 dengan nilai P 0,549, di mana nilai moneter itu tidak berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan kris. Temuan tidak sesuai dengan model replikasi dari Lee et al. Dan berlawanan dengan penelitian Grant dan Yusviarto et al., di mana nilai moneter menjadi penentu signifikan dalam mempengaruhi individu untuk menggunakan pembayaran seluler yang melibatkan transaksi moneter dalam proses pembayaran atau suatu produk atau layanan. Kemudian, pada hipotesis kedua, temuan terdukung dengan estimasi nilai 0,248 dengan nilai P 0,000, di mana berarti pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang diharapkan, dan sesuai dengan model penelitian dari Nandru et al. Pada tahun 2023. Temuan juga sejalan dengan penelitian oleh Libana Kapanilas, Rana et al., Dwi Vedi et al., yaitu pengaruh sosial merupakan penentu signifikan dalam mengadopsi teknologi. Kemudian, hipotesis 3 terdukung dengan nilai estimasi 0,584 dengan nilai P 0,00, di mana berarti kondisi yang memfasilitasi ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja yang diharapkan. Sejalan dengan penelitian Shin dan Sifatanu yang mengkonfirmasi bahwa kondisi yang memfasilitasi secara signifikan mempengaruhi perilaku dalam menggunakan berbagai layanan digital. Hipotesis 4 terdukung sesuai dengan model penelitian dari Wu dan Liu dan sejalan dengan penelitian Chauhan, yaitu kinerja yang diharapkan dari sistem pembayaran digital secara signifikan mempengaruhi sikap konsumen dalam menggunakan sistem tersebut. Semakin konsumen percaya bahwa sistem pembayaran seluler bermanfaat, akan semakin meningkat keinginan untuk menggunakan pelayanannya. Pada hipotesis 5, temuan tidak terdukung dan tidak sesuai dengan model replikasi dari Wu dan Liu, serta tidak sejalan juga dengan penelitian
sebelumnya, yaitu usaha yang diharapkan menjadi penentu signifikan dalam sikap konsumen terkait pengadopsian berbagai sistem keuangan digital. Namun dia sesuai dengan Namun penelitian ini sejalan dengan temuan Aslam et al., yaitu ada hubungan yang tidak signifikan antara usaha yang diharapkan dengan pengadopsian sebuah layanan atau teknologi. Pada hipotesis 6, temuan justru berpengaruh positif dan sejalan dengan penelitian oleh Marriott dan Williams, di mana kepercayaan menjadi prediktor signifikan dalam konteks pembayaran seluler, namun tidak sesuai dengan Gao et al., di mana keamanan dan kepercayaan itu merupakan penghambat perilaku berpindah ke sistem pembayaran baru. Dari ringkasan hipotesis didapatkan bahwa kondisi yang memfasilitasi memiliki nilai estimasi yang cukup besar terhadap kinerja yang diharapkan, di mana pengguna akan lebih bisa merasakan fungsi dan manfaat dari layanan kris apabila pengguna memiliki akses internet yang baik dan pengetahuan yang cukup baik dalam pemahaman akan layanan digital keuangan. Kemudian, kinerja yang diharapkan memiliki nilai estimasi yang paling besar terhadap perilaku penggunaan. Apabila pengguna sudah merasakan manfaat dan kinerja yang baik dari pengguna layanan kris, pengguna akan lebih cenderung melakukan transaksi dengan kris, bahkan dengan pembelian dalam nominal yang kecil. Didapatkan bahwa pengguna akan cenderung melakukan transaksi dengan kris apabila fasilitas mendukung seperti akses internet dan pengetahuan yang baik terkait layanan digital keuangan di antara banyaknya masyarakat yang masih memilih menggunakan uang tunai untuk transaksinya. Kemudian kesimpulannya, penggunaan terhadap sistem baru bukan hanya dipengaruhi oleh daya tarik yang ditawarkan, namun juga dipengaruhi dorongan dari sistem lama dan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat. Uang tunai masih menjadi pilihan utama dalam sistem pembayaran dalam unit UMKM, terutama unit mikro. Meskipun ada diskon atau potongan harga yang ditawarkan oleh sistem pembayaran seluler. Manfaat yang dirasakan oleh pengguna dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai dan pengaruh sosial. Namun lebih kuat dipengaruhi oleh fasilitas yang memadai seperti akses internet dan literasi keuangan digital. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital mulai meningkat seiring dengan pengembangan sistem ke arah yang lebih baik dan lebih kuat. Kontribusi teoritis dalam penelitian ini yang pertama, dapat mengembangkan pemahaman tentang perilaku penggunaan sistem pembayaran kris dari perspektif peralihan dari uang tunai ke layanan kris terhadap pembelian produk atau layanan UMKM, di mana turut berkontribusi dalam menambah literasi pemasaran terkait sistem pembayaran seluler, serta memberikan bukti empiris bahwa bukan hanya faktor positif yang menarik yang membuat seorang berpindah ke sistem baru, tapi faktor lain lama dan kebiasaan yang sudah ada juga berpengaruh. Kemudian kontribusi yang kedua, adanya peran penting akses internet yang memadai dan literasi akan pemahaman keuangan digital dalam mempengaruhi perilaku penggunaan. Temuan ini mendukung secara empiris bahwa pemerataan akses internet ke seluruh Indonesia dan mulai adanya kesadaran terhadap pemahaman teknologi yang menjadi pemicu meluasnya penggunaan sistem pembayaran seluler, bahkan sampai ke ranah UMKM. Keterbatasan riset pada penelitian ini, yang pertama adalah teori dorong tarik tambat hanya berfokus pada konstruksi taut dan nilai moneter serta kepercayaan dan persepsi keamanan. Dibutuhkannya arahan studi mendatang untuk eksplorasi faktor lain yang berpotensi berpengaruh terhadap perilaku pembayaran kris, seperti contohnya kepuasan dan ketidakpuasan. Mengingat teori faktor dorong tarik tambat ini tidak memiliki konstruk tetap terhadap masing-masing faktor dorong tarik dan tambat. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah model dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan pengaruh moderasi yang dapat mempengaruhi antar konstruk. Kemudian, untuk arahan studi mendatang, diperlukannya penambahan variabel moderasi dapat membantu peneliti dalam mengetahui lebih jelas dalam kondisi apa pengaruh tersebut menguat atau melemah.
Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam terhadap tangkapan fenomena yang sedang diteliti. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.